Pagi hari ini, sebelum kita memulai ibadah, saya terlebih dahulu mau menyapa setiap kita yang hadir di tempat ini. Shalom. Sekali lagi dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita, shalom. Kita beri tepuk tangan dong yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus baik, amin. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Kasih setianya, rahmatnya selalu baru bagi setiap kita. Dibuktikan kita ada di tempat ini sebagaimana kita ada semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Maka pada pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk datang membawa syukur kita. Melalui ibadah ini kita membawa puji-pujian bagi Dia, Raja di atas segala raja. Kita percaya berkat yang baru, bahkan damai sejahtera, sukacita yang baru Tuhan nyatakan, limpahkan lebih lagi bagi setiap kita. Yang percaya Tuhan Yesus baik, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita akan bersatu dalam doa, dan doa akan dipimpin oleh Bapak Hoksan. Ya, selamat pagi, shalom. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita semua satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat pimpinan-Mu dan pemeliharaan-Mu selama seminggu ini Tuhan. Sehingga setiap kami Tuhan boleh diberikan kesempatan kembali Tuhan untuk berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk merayakan ibadah-Mu Bapa. Bapa, kiranya Roh-Mu Tuhan yang pimpin jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Dan Kau kiranya kuduskan setiap kami Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sehingga kami semua Tuhan boleh dilayakkan Tuhan untuk berada di tempat ini Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan Kau kuduskan setiap kami, sehingga kami Tuhan boleh merayakan ibadah ini Tuhan dan hati yang penuh sukacita. Dan kami Tuhan boleh lepas untuk memuji menyembah-Mu Bapa dengan segala ketulusan kami Tuhan, dengan segala kesungguhan hati kami Bapa. Dan kiranya Tuhan Engkau berkati setiap kami Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang bertugas di dalam ibadah pagi hari ini Bapa. Dan berkati setiap jemaat yang ada Tuhan, sehingga apa yang boleh disampaikan melalui firman-Mu Tuhan dapat terema Tuhan di dalam setiap hati dan pikiran kami Bapa. Engkau tegur kami Tuhan kalau kami ada kesalahan Tuhan. Dan kami juga Tuhan mau hadirat-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang pimpin jalannya ibadah ini Bapa, sehingga dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Kita siapkan hati kita datang menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari bawa syukur-Mu di hadapan Tuhan. Bawa syukur-Mu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Engkau baik Tuhan. Kami nyatakan pagi hari ini Engkau baik, bukan karena Tuhan apa yang telah Kau lakukan, bukan karena apa yang telah kami lakukan bagimu Tuhan, tapi Engkau Tuhan baik karena Engkau adalah Allah yang kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bawa sembah kami. Kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah
dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Kita beri tepuk tangannya bagi Yesus Tuhan kita. Katakan dengan iman, walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil. Sekali lagi dengan iman katakan, ku kan terbang tinggi. Melalui pujian ini Tuhan, pagi hari ini kami nyatakan, ini iman kami Tuhan. Apapun situasi yang kami hadapi, apapun keadaan yang ada di depan mata kami mau percaya bahwa saat bersamamu Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagi Dia. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bawa sembah kami Tuhan di pagi siang hari. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Apapun situasi yang kami hadapi, hanya Engkau Tuhan yang layak kami agungkan. Tidak ada yang lain selain Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil. Sekali lagi, mari jemaat Tuhan GBI Sungai Yordan Roksi katakan, ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil. Mari jemaat Tuhan senang bangkit berdiri. Kita lebih sungguh lagi datang meninggikan nama Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia
Tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Mari bawa sembahmu, bawa syukurmu. Bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Kami bersyukur apapun keadaan kami, kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak disembah. Oh Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah nama-Mu, kami sembah nama-Mu. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kaulah penyelamatku Tuhan, Kaulah gembalaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah nama-Mu Yesus. Glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Makasih, makasih. Kau baik, Kau sangat baik. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Mari terus datang menyembah Tuhan. Mari datang terus menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu. Perkatakan Dia baik. Perkatakan syukurmu bagi Dia. Pada pagi hari ini yang terutama Dia, yang terutama Yesus di tempat ini. Haleluya, haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan lebih dari segala yang ada. Biarlah Engkau Tuhan yang semakin besar dan kami semakin kecil. Haleluya, haleluya,
Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, sana bagimu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ku muliakan nama-Mu Tuhan. Mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu yang besar. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami agungkan nama-Mu, ku agungkan nama-Mu. Katakan Yesus, Yesus, agung nama-Mu. Yesus, Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sekali lagi GBI Sungai Yordan Roksi, jika tidak berkatan, angkat kedua tanganmu, kata muliakan nama-Mu Tuhan, Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. You are omnipresent, Kau Allah Maha hadir. Kau hadir Tuhan di tengah-tengah kami pada pagi hari. Di mana nama-Mu ditinggikan, diagung-agungkan, Kau nyatakan kuasa-Mu Tuhan dan setiamu. Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu
Sekali lagi, come on church, katakan ku muliakan namamu. Tuhan, mulia namamu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami agungkan, ku agungkan namamu. Yesus, Yesus, aku namamu. Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi dengan iman kita katakan, ku muliakan namamu. Tuhan, mulia namamu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Dan layak dipuji, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Sorakan haleluya. Oh, terpujilah namamu. Benar Tuhan, inilah pujian sembah kami. Pagi hari ini kami nyatakan Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau yang tidak pernah tergantikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti-Mu Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan, sebagai rasa syukur kami lebih lagi, kami mau bersorak-sorai, bertepuk tangan Tuhan. Kami percaya sukacita yang daripada-Mu mengalir bagi setiap kami Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap hati kami, pikiran kami, biarlah semuanya hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari setiap kita yang rindu lebih lagi bersorak-sorai, bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Yuk sama-sama dengan iman kita katakan, amin. Kita lebih dahsyat lagi, beri tepuk tangannya bagi Tuhan kita. Jika tidak keberatan, jumpai kanan kirinya minimal 5 orang. Berikan salaman dengan senyuman yang manis, katakan, selamat hari Minggu. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita besar. Haleluya. Haleluya. Mari, Dewi Sungai Yordan, kata, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Hey, hey. Yuk beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Jangan ragu-ragu, jangan cair-cair. Kita serukan nama Tuhan pagi hari ini. Sungai Yordan katakan, Tuhanku maha besar,
Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia tak tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia, Yesus di atas segala nama. Yesus kita luar biasa, amin. Hey. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Engkau tidak tergantikan, Engkau tidak terkalahkan. Mari GW Sungaya dan Roxy dengan bangga katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Bersama-sama serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Kita beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita percaya hanya bersama Tuhan kita mampu melewati semuanya, amin. Yang percaya boleh sekali lagi lambaikan tangannya di atas kepala. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Dengan-Mu Tuhan kami mampu berjalan melewati semuanya. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan, mari ekspresikan sukacita kita yang lebih lagi bagi Dia. Kesetiaan-Mu pegang hidupku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Dengan iman yang katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku, sepenuh jiwa kami, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan,
sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita beri tepuk tangan kepala bagi Yesus Tuhan kita. Yesus ya Raja di atas segala raja. Amin. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Serukan selamanya, selamanya. Haleluya. Semua bersuka cita pagi hari ini, amin. Yang bersuka cita sekali lagi saya mau lihat tangan-tangannya terangkat, sudah suka cita. Kita beri tepuk tangannya bagi Yesus Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita buka hati kita. Kita percaya firman Tuhan adalah firman yang hidup. Sebab Dia sendiri yang telah turun ke dunia ini menjadi firman itu. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih atas kebaikan-Mu, atas penyertaan, atas kebenaran-Mu Tuhan yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami buka hati kami. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Biar Roh Kudus surapi hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib-Mu Tuhan, agar tidak mencuri kemuliaan. Biar Roh Kudus yang terus berkarya, berbicara, terjemahkan firman-Mu secara sederhana, agar kami dapat memahami, mengerti, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Pujilah nama. Haleluya. Manifestasikanlah kuasa-Mu Tuhan bagi setiap kami. Mari umat Tuhan katakan Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai is manifesting now. Dengan iman katakan Yahweh, 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 Rafa, Elohim, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai is manifesting now.
Mari sama-sama angkat tangan saudara. Dengan lembut sapa Dia. Allah kita satu-satunya yang pribadinya terus bermanifestasi dalam kehidupan kita. Bapa memilih kita. Yesus menjadi eksekutor daripada keselamatan. Dan Roh Kudus yang memeteraikan kita. Mari angkat tanganmu. Sebut satu nama. Yahweh Rabbah Elohim Shaddai. Zaire, Adonai, He's manifesting now. Oh Yahweh, Shkada Takaraba, Shkada Adonai is manifesting now. Hallelujah. Holy, holy. Jesus, we love you, Lord. Come on, mari menyembah. Panjang menyembah pagi ini. Haleluya, haleluya. Amen. Mari silakan duduk sambil mengangkat tanganmu dan sapa Dia. Haleluya, Jesus. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now, crown you now with many crowns. You reign, victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, Jesus, Son of God, the darling of heaven, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is, come on, the Lamb. Amen, amen. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan.
buat pengorbananmu, kekasih Allah yang telah memberikan nyawanya buat setiap kami. Sebab itu kami datang pagi ini adalah deklarasi iman kami bahwa kami nggak mampu hidup tanpa Tuhan Yesus. Kami nggak mampu berdagang, berkeluarga, berumah tangga, membesarkan anak, hidup hari lepas hari tanpa firman-Mu. Guide kami Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan sederhana menyampaikan kebenaran firman-Mu hari. Ketika kami pulang kami akan berkata, iya ya, yang dikhotbahkan Pak Pendeta tadi kami sudah tahu. Izinkan kami di-refresh hari ini Tuhan. Supaya kami tahu apa standar dalam kekristenan, dalam Tuhan Yesus. Kemaksimalan seorang percaya. Dan Engkau telah memberikan kapital dan potensi itu ke dalam kami. Untuk menjadi stewardship dan penata layan Asr Al-Bayit. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Urapi kami semua. Haleluya. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih. Terima kasih adik-adik. Haleluya. Wow, dahsyat luar biasa. Kasih senyum sama samping kiri kanannya. Luar biasa, saya bahagia pagi ini di tempat ini saudara. Saya percaya gereja ini terus menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Yes, saya percaya gereja bukan tempat orang sempurna, tapi adalah orang-orang yang tengah disempurnakan untuk menuju kepada kesempurnaan seperti Kristus. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Nah, pagi ini kita disuguhkan satu tema, yaitu maximize your function. Bagaimana kita sebenarnya orang-orang Kristen berfungsi maksimal. Bapak Ibu yang kekasih, standar kekristenan seorang bapak bukan hanya mampu untuk memberikan yaitu makanan jasmani kepada anaknya, katakan yang baby, susu yang terbaik, makanan yang terbaik, itu nggak salah, no problem. Tapi jangan sampai gini Pak, kamu berikan makanan yang luar biasa secara jasmani kepada anak-anakmu yang punya baby, haleluya, badannya obesitas, imannya stunting. Bilang sama samping kiri kanan, awalnya aja udah gak enak ini khotbah bilang. Haleluya. Amin saudara. Standar kekristenan bukan itu. Ada orang tua berkata saudara banting tulang cari harta dan segala macam untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Gak salah, saya mau berkata. Tapi Alkitab berkata kaya itu saudaraku yang kekasih bukan karena banting tulang kita. Karena kalau banting tulang saudaraku yang kekasih yang membuat kaya, saya pastikan saudaraku yang kekasih, tulang saya Marga Tobing yang paling kaya sedunia. Nangkap gak saudara? Nangkap gak saudara? Jadi bukan itu Pak. Apa yang menjadi saudaraku yang kekasih kemaksimalan dalam panggilan kita adalah imamat rajani, orang yang dipilih. Maaf Bapak Ibu, saya baca Alkitab Bapak Ibu yang kekasih. Hello, kita harus bersyukur sebagai umat Kristen yang kita katakan, kita deklarasi dengan PD kita bahwa kita adalah umat pilihan. Alkitab saudaraku yang kasih jelas menyatakan saudara, bangsa pilihan itu adalah Yahudi, betul enggak? Kita ini adalah umat-umat pilihan yang dicangkokkan karena pelanggaran mereka. Karena kasih anugerah kita dicongkokkan kepada pohon zaitun itu, betul enggak? Nah, saudara. Jadi Alkitab berkata kalau yang asli saja tidak disayangkan Yahudi, apalagi cuma yang dicangkokkan. Bilang sama samping kiri kanannya, lihat dari wajah aja gantangan orang Yahudi daripada kamu, bilang. Nah, saudara. Nah, saudara, kalau Yahudi aja yang asli nggak disayangkan saudara, apalagi kita. Jadi saudara, kemaksimalan kita, ada orang begini, hidupku maksimal banget. Ya, aku udah mencapai sesuatunya, aku bisa kasih mobil sama anakku, istriku bisa nongki-nongki, istriku kuliah. Saya pernah ketemu dengan pengusaha saudara. Dia punya saudaraku yang kekasih filosofis dalam hidupnya, motonya, yang penting istrinya saudara bling blang bling. Kemana-mana pun istrinya saudara harus kinclong, bling. Nah saudara, saya berkata begini saudaraku yang kekasih, enggak salah saudaraku yang kekasih. Kalau saudaraku yang kekasih kamu mau istrimu tampil indah, betul enggak? Beli saudaraku yang kasih mobil. Nanti saudara lihat YouTube saya ya. Ada satu YouTube saya saudara ya, atau FB saya,
atau Instastory saya. Ada saya bikin khotbah saya di sana, saudaraku yang kekasih. Ya, Tuhan itu nggak cemburu dengan outfitmu, betul nggak? Dengan jam tanganmu, dengan saudaraku yang kekasih, dengan merek-merek mobil dan rumahmu di mana tinggal. Bahkan dia tidak saudara cemburu, engkau menikmati itu. Saya bilang di YouTube saya, makanya pendeta-pendeta kalau ngejudge orang kaya, orang Kristen, saudara, hati-hati saudara. Nggak ada yang salah, karena mainnya Tuhan kita bukan di situ, betul nggak? Bukan cemburu di situ. Tapi kalau segala sesuatu yang kamu miliki itu, saudara, kamu tempatkan di atas daripada Tuhan, itu berhala, betul nggak? Itu baru dia cemburu. Kamu duakan dia. Tapi kalau hanya menikmati, saudara, salah sekali. Kalau ada orang yang berkata, saudara, dalam khotbahnya, pencapaian saudaraku yang kasih bukan apa-apa dan segala macam. Lu goblok juga kalau jadi orang Kristen takut Tuhan gak mencapai apa-apa, betul gak? Yesus berkata begini, saudaraku yang kekasih. Ya, kamu akan mengerjakan hal-hal yang lebih besar, ya, daripada apa yang pernah aku kerjakan, betul gak? Itu saking baiknya Tuhan kita. Yang sebenarnya, saudara, kita tidak bisa melampaui apa yang dikerjakannya, betul gak? Saking baiknya Tuhan kita. Jadi Tuhan gak main cemburu-cemburu di situ, saudara. Nah, makanya kemaksimalan kita bukan sukses usaha, bukan engkau kaya, itu tidak salah. Bukan saudara engkau mempunyai segalanya. Tapi kesuksesan kita parameternya, saudara, bukan hanya engkau datang ibadah. Tapi saya mau berkata begini, karena Yesus tidak bawa agama ke muka bumi, maka kesuksesan kita pastikan bukan sukses di agamawi, betul gak? Tapi di mana, saudara? Paling tidak ada di 3 hal. Yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi. Haleluya. Paling tidak ada di 3 spektrum ini kemaksimalan kita. Karena kita sudah diberikan kapital, sudah diberikan potensi, Bapak Ibu yang kasih. Berarti kita maksimal dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih yang terbesarnya. Kasih adalah Kristus sendiri, Allah sendiri. Bukan benda. Jadi waktu engkau menabur kasih sebenarnya apa, saudara? Tidak akan pernah habis karena kasih itu bukan benda. Bapak Ibu perhatikan baik. Di iman, pengharapan, dan kasih, dalam ketiganya itu Bapak Ibu, ada yang namanya tanggung jawab. Makanya iblis, Bapak Ibu yang kekasih, hari-hari ini Bapak Ibu yang kasih, mengacaukan kita. Bukan diambil hartamu, bukan saudaraku yang kekasih diambil jabatanmu, bukan diambil uangmu, saudara. Ada 4 saudaraku yang kekasih, untuk kita tidak maksimal, ada 4 yang digoncang iblis hari-hari ini. Yang pertama awareness, yang kedua understanding, yang ketiga saudara responsibility, yang keempat adalah apa, saudara? Komitmen. Maka kita akan menjadi orang yang misguided. You know misguided? Haleluya, sesat. Haleluya, masih ibadah, masih pelayanan, tapi tidak punya kesadaran kenapa dia melayani, karena kasih anugerah. Yang kedua, melayani saudara, berkhotbah, tapi tidak punya pengertian yang benar. Makanya saudaraku yang kekasih, kalau mau khotbah dia, cek AI, betul nggak? Haleluya. Yang ketiga, maka orang kalau tidak punya kesadaran, tidak punya saudara pengertian yang benar, saudara, tentang firman Allah, bahwa kita hidup karena kasih karunia. Yang ketiga, saudara, maka kehilangan yang namanya responsibility, yaitu tanggung jawab. Kalau orang sudah kehilangan saudara kesadaran, kehilangan pengertian, kehilangan komitmen, maka akan kehilangan, responsibility, maka orang akan kehilangan komitmen. 4 ini ada sama kita, cukup untuk membuat kita sesat. Tapi masih ada dalam gereja. Pak, maafkan saya. Kalau kamu sesat di luar, ketahuan, Pak. Kami datang ke rumah kamu. Yang paling mengerikan, Pak, kamu sesat di dalam. Kamu ngacaukan gereja ini, betul nggak? Bilang sama samping kiri kanan. Makin ngerti saya khotbah ini arah kemana, bilang. Nangkap nggak, saudara? Bapak Ibu, saya tidak gembala. Tapi hidup saya dalam pelayanan maksimal sekali. Bapak Ibu, ada yang aneh nggak, saudara lihat tadi dari saya duduk tadi, waktu diajak berdiri saya duduk, iya kan? Kenapa Bapak Ibu yang kekasih? Saya baru kecelakaan, Pak, lihat nih, ini pecah, Pak, kemarin ini hancur nih, Pak, ini pecah. Tanggal 4 saya sama istri berangkat ke Singkawang, karena kita buka perintisan di sana. Tanggal 3, tanggal 4 November, saudara, pentahbisan gereja yang kita buka di Singkawang.
Saya mau cerita tentang kemaksimalan sama saudara. Ini bukan kesaksian pribadi Pak ya, maaf ya. Jangan ada yang katakan kesaksian pribadi, tidak ada motivasi saya apa-apa. Supaya kita nangkap aja, ada ilustrasinya, ada kejadian de facto-nya, betul nggak? Jadi khotbahnya Pak nggak retorika, nggak teori, betul nggak? Ya, bilang sama samping kiri kanannya, gua kenal orang yang khotbah teori doang, bilang. Haleluya. Pak, tanggal 3 kita berangkat ke Singkawang direct, nggak lewat Pontianak, puji Tuhan. Pesawat-pesawat sekarang canggih-canggih. Saya sebut saja namanya saudara, karena memang kejadiannya sama saya. Super Airjet. Bagus banget pelayanan. 5 jam delay. Haleluya. Karena saya pengajar excellent ministry Pak. Saya sebut namanya. 5 jam delay saudara. Haleluya. Sampai kita di Singkawang. Saudara tanggal 3 malam. Tanggal 4 saudara sore pentabisan gereja. Mantap. Ditabiskan semua gereja kita belanja-belanja apa yang masih kurang untuk gereja tersebut dan segala macam. Oke saudara, kita tanam orang di sana. Tanggal 8 saudaraku yang kekasih, saya harus pergi ke satu tempat namanya Darit. Ada orang Kalimantan Barat di sini? Angkat tangannya. Ke Darit, arah ke Malaysia Pak ya. 3 jam dari Singkawang saudara. Halo Pak, saya mau berkata kepada saudara, saya nggak bisa saudaraku yang kekasih mengatakan kepada orang di sana, sediakan mobil sama saya tidak terbiasa naik motor, betul nggak? Itu bukan kemaksimalan, itu bukan stylenya kasih Pak, betul nggak? Kasih itu adalah TNI AD, terima nasib ini apa adanya, betul nggak? Maaf saudara, ini bukan TNI AD yang lain-lain ya, ini maksudnya yang singkatan saya aja. Nangkap nggak saudara? Nah saudara, nggak bisa saya paksakan Pak, sediakan mobil sama saya. Saya biasa naik mobil di Jakarta. Nggak bisa Pak. Motor disediakan Pak. Saya lihat NMAX, di rumah Pak saya biasa pakai NMAX. Relate dong. Saya pakai Pak. 3 jam perjalanan ke Darit, 1,5 jam perjalanan Bapak Ibu yang kekasih. Saya salah. Nah ini, orang kalau rendah hati ngaku salah loh Pak. Haleluya. Ya kan? Ada yang bilang di belakang, udah bonyok baru ngaku salah. Enggak Pak, enggak. Memang aku salah saya. Saya terlalu rapat Pak. Waktu kami konvoy, saya terlalu rapat kepada motor yang di depan. Motor yang di depan itu pakai saudaraku yang kasih Mega Pro. Mega Pro itu velgnya besar Pak, betul enggak? Saudara, gitu lobang. Saya saudara mantan pembalap dulu saudara. Waktu anak muda, waktu SMP, SMA. Jadi saudara kalau ada lobang gitu kita turunkan giginya maksimal. Pang, 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 pang gitu. Sampai gigi 1. Kita tarik koplingnya sedikit. But, itu lompat, betul enggak? Lewat lubang, betul nggak? Halo, saya terlalu rapat Pak. Gitu dikasih tanda, dikasih kode. Saya ngelihat lubang, Bapak Ibu. Itu masuk saudaraku yang kasih motor NMAX-nya saudara ban depannya. Dan tidak keluar lagi, saya nyangsang 3 meter Pak ke atas. Haleluya. Ingat saya Bapak Ibu, itu Tuhan baik ya, lihat. Tetap Tuhan baik saya katakan. Yang saya ingat saya ngelihat lubang. Habis itu saya nggak ingat apa-apa. Kata yang ngelihat saya jatuh Bapak Ibu yang kekasih, kalau untung puji Tuhan Pak, Bapak nggak ingat apapun waktu Bapak jatuh itu. Kalau Bapak ingat Pak, ngeri sekali Pak. Ingat saudara, ada 2 yang namanya providence. Jangan cepat-cepat menghakimi kalau anak Tuhan celaka saudara hamba Tuhan. Ada 2 providence. Yang pertama adalah ordinary providence, yang kedua adalah extraordinary providence. Ordinary providence, langit, bumi, saudaraku yang kasih perhatikan baik, ya, hujan, panas, matahari, bulan, bintang, banjir, kecelakaan, mau orang saudaraku yang kekasih percaya atau orang tidak percaya akan mengalami, betul nggak? Tapi extraordinary ini Pak, 3 meter melambung, cuma 5 jahitan Pak. Nah Pak, 10 menit saya tidak sadar saudara, waktu saya buka mata, saya sudah dimasukkan saudaraku yang kekasih ke mobil, seorang ibu yang baik hati, ibu yang baik hati. Ibu itu muslim, teman kita muslim pakai jilbab saudara. Gitu saya buka mata, saya lihat ibunya nyetir saudara. Saya dikawal dari belakang oleh teman-teman saya. Saya katakan kepada ibu itu, waktu saya sadar saudaraku yang kasih dalam mobil itu saudara, waktu mau dibawa ke rumah sakit, saya lihat ibunya berjilbab saudara. Wah baik banget ibu ini. Tapi yang kepikir saya, Tuhan apakah saya sudah di surga? Ibu ini ke bidadari itu? Saudara saya berpikir,
Saudara dibawa dijahit, baru saudara turun 1,5 jam lagi ke Singkawang. Dengan saudara, ambulan saudara. Perhatikan baik, pemeliharaan Tuhan. Apa yang saya mau sebut sama saudara? Apakah saya komplain Bapak Ibu yang kekasih waktu saya jatuh ini? Karena saya hanya melakukan kemaksimalan. Saya justru bernyanyi, bersyukur, bersyukurlah. Kenapa waktu saya jatuh bukan lagi makan duren, bukan lagi minum bir, bukan lagi nongki-nongki, bukan lagi jalan-jalan. Tapi apa? Melakukan paling tidak saudara, kemaksimalan dalam panggilan saya, betul nggak? Nah kan Bapak Ibu? Puji Tuhannya Pak, saya di situ nggak bersungut-sungut minta mobil sama mereka waktu mau berangkat. 3 jam perjalanan gitu loh. Bapak Ibu tahu, saya bisa bersyukur. Dan 4 hari Pak, saya opnam di Santo Vincentius, Singkawang. Saudara, ketemu orang-orang baik dan segala macam dokter-dokternya. Dan saya hanya mengatakan begini, Tuhan kau baik banget. Dan saudara 4 hari saudaraku yang kasih tidur-tiduran di rumah sakit itu, saudaraku yang kekasih terbayang. Kalau Singkawang saudara kampungnya orang lain, saya buka gereja di sana, saya kerjakan gereja saudara. Rumah mama papa saya yang besar di Pematang Siantar, kok saudara nggak saya jadikan saudaraku yang kasih gereja dan PAUD dan sekolah-sekolah. Di mana-mana saya buka sekolah saudara. Lihat baik saudara, terinspirasi, terobsesi. Saudaraku yang kekasih, ada sesuatu saudaraku yang kasih yang saya dapatkan lewat kecelakaan ini. Makanya saya katakan sama istri, Januari 2026 kita harus mulai bangun rumah yang di Pematang Siantar. Kita bikin 2 lantai. Uangnya mana Pak? Bukan urusanmu, bukan urusanku, urusan Tuhan. Karena apa? Kalau nyawa kita saja diselamatkan di Singkawang kemarin, persoalan 500-600 juta untuk bangun Siantar bukan urusan kita. Saya mau maksimal. Karena apa saudara? Itu sudah terlalu lama. Sudah terlalu lama dalam pikiran, tapi tidak saya eksekusi saudara. Jangan-jangan Tuhan kasih saudara impresi itu, betul nggak? Nah, apa yang saya mau katakan kepada saudara hari ini? Kemaksimalan kita saudaraku yang kekasih di mana? Paling tidak saudaraku yang kasih kita maksimal dalam panggilan kita masing-masing. Ingat saudara, saya mau berkata kepada saudara, kita adalah mempelai Kristus. Kalau kita analogikan kita mempelai, di hadapan Kristus kita harus menjadi saudara mempelai yang bertanggung jawab. Dianalogikan kita mempelai yang feminim, betul nggak? Tapi saudaraku yang kekasih, hello, engkau bapak-bapak, dengarkan baik, engkau pria-pria, engkau di rumah tangga, engkau harus maskulin. Halo, tangkap ya Pak? Wow, saya waktu dapat ini, wah menarik juga ya. Nah saya teringat ada satu pasal, saudara, beberapa pasal maksud saya dan beberapa ayat di dalam Alkitab. Ayo kita lihat Hakim-Hakim 4. Hakim-Hakim 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang berikutnya. Hakim-Hakim 4 ayat 6 dan berikutnya. Berkata begini, lihat saja monitor biar cepat saudara. Hakim-Hakim 4 judulnya adalah Deborah dan Barak. Katakan Deborah dan Barak. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, sama-sama yuk 2, 3 ya. Jika engkau, yuk sama-sama 2, 3 ya. Aku pun maju, tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Haleluya. Kenapa saya ajak saudara baca sama-sama ini? Karena ada probability di tengah-tengah kita, waktu kita dipercayakan sesuatu kemaksimalan kita, di tengah-tengah yang dipercayakan kepada kita, justru di tempat itu ada kemaksimalan kita. Kita katakan saudaraku yang kasih, kita menolak dan kita mengelak dan berkata, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak turut maju. Pak,
ini kan rohani, apa yang salah? Sebentar dulu, kita selesaikan dulu. Musa pun pernah berkata begini, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Betul nggak? Nah, masalahnya apa? Ternyata ada sesuatu kepada Barak. Kata Deborah, baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapatkan, dikatakan apa? Kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan itu. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan dia ke Kades. Barak mengarahkan suku Jebulon, suku Naphtali ke Kades. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbantin di Zaanaim yang dekat Kades. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannya lah segala keretanya sambil 900 kereta besi dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah hari Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju ke depanmu? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera, saudara, dikatakan, serta segala keretanya, segala tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta tentara itu sampai Haroset Hagoyim. Nah, saudara 17, tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin raja orang Hajor dengan keluarga Heber orang Keni itu. Yael pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, singgahlah Tuan, silakan masuk, jangan takut. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan apa? Selimut. Haleluya. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, saudara, orang yang dikejar-kejar DPO dan buronan ini, Sisera ini, berkata, saudara, udah diajak masuk Yael, udah dikasih selimut, saudaraku yang kekasih. Perhatikan baik. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, berikanlah aku kiranya minum air sedikit, aku haus. Lalu perempuan itu membuka kirbat susu. Apa yang diminta? Air putih diminta, susu diberikan. Bilang sama samping kiri kanannya, beda dengan jemaat yang aku kenal di luar sana. Ya kan? Air putih diminta orang, air beras dikasih. Bilang, ya kan? Haleluya. Lagi katanya kepada perempuan itu, berdiri di depan pintu kemah, dan apabila orang datang dan bertanya kepadamu, orang di sini, maka jawablah, tidak ada. Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu mendekatinya dia diam-diam. Lalu dilantaknya patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab itu telah tertidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Lalu Barak masuk ke dalam, tampaklah Sisera mati, tergeletak dah dengan patok di pelipisnya. Pak, Bapak mau cerita apa sih Pak? Saya yang berkata begini saudara. Kenapa saya ajak tadi baca kita bareng-bareng? Barak berkata begini, kalau you ikut, gue ikut. Kita banyak mendengarkan sabda dan firman Tuhan yang mengajak kita kepada kemaksimalan. Tapi ada kalanya kita menolak untuk melakukan kemaksimalan itu. Ini adalah bagian yang paling parah sebenarnya di bagian ini apa Bapak Ibu? Telah dijelaskan oleh saudaraku yang kasih seorang yang bernama Deborah. Bahwa saudara, lihat baik, waktu dia menolak dan saudara beralasan untuk mengeksekusi tugas kemaksimalan seorang pria ini. Maka yang hilang kalau tidak dieksekusinya itu adalah apa? Kehormatan. Tahu saudara? Ada satu kehormatan yang hilang, saudaraku yang kekasih, ketika dikerjakan. Makanya Deborah berkata apa? Oke, kamu nggak apa-apa, nggak mengeksekusi, saudaraku yang kekasih. Tapi nanti kehormatan ini akan diberikan kepada seorang yang bernama Yael. Dan orang ini disebut ke pasal 5-nya yuk. Tolong ke pasal 5-nya, bukakan saya pasal 5-nya. Di pasal 5-nya saudaraku yang kekasih, dikatakan apa saudaraku yang kasih? Perhatikan baik.
Haleluya. Di pasal 5, 24, 25 sampai dengan 29. Pasal 5, 24 sampai dengan 29. Diberkatilah Yael, orang Heber, istri Heber, orang Keni itu, melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Next, 25. Air diminta orang tetapi susu diberikannya. Saudara perhatikan baik. Di terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini. Saudaraku yang kasih, air diminta orang, susu diberikannya. Tapi gelasnya, tahu nggak saudara? Diberikannya apa? Gelas level raja, Bu. Gelas level raja. Dikatakan air diminta orang itu tetapi susu diberikannya. Dalam cawan yang indah disuguhkannya dadi. Terus 26. Tangannya diulurkannya mengambil patok, tangan kanannya mengambil tukul tukang. Ditukulnya Sisera, dihancurkannya kepalanya. Diremukkannya dan ditembuskan pelipisnya. Saya mau tanya sama saudara. Inikah pekerjaan perempuan yang diberkati? Bapak Ibu bisa ngikutin saya enggak sih? Ini enggak kira-kira saudara pekerjaan saudaraku yang kekasih? Seorang perempuan yang diberkati dan fungsinya, betul enggak? Membunuh enggak? Kan pertamanya sudah enak, Pak. Hambanya berdiri. Hambanya berdiri. Haleluya. Hambanya berdiri. Sini Pak. Biar enak ini. Ngomong dulu ini. Ini Deborah. Perempuan ya. Kalau ibu nanti saya suruh gak enak. Ini Barak. Dia bilang. Berai. Maju. Kejar itu orang yang jahat tuh. Mukanya jahat banget lihat. Nah Pak. Kejar tuh. Dia bikin rusuh bangsa kita, betul nggak? Ini bilang, you ikut, gue ikut. You nggak ikut, gue nggak ikut. Tapi perkaranya begini, saudara. Waktu saudaraku yang kekasih ada probability untuk mengejar itu, saudara. Dia masuk juga, betul nggak? Kan aneh, betul nggak, saudara? Betul nggak? Tadi dia bilang kalau kamu ikut, gue ikut, betul nggak? Tapi dikerjakan juga. Saudara perhatikan baik. Halo, amin saudara. Pak, bisa kemarin lagi Pak? Saudara, ya, sini Pak. Ini lari saudara sampai telanjang kaki dan segala macam. Dikatakan saudara udah DPO dikejar-kejar dan gak ada masa depan. Udah ketakutan dan segala macam. Dia mampir ke kemahnya Yael. Yael buka pintu saudaraku yang kekasih, halo, minta air putih, dikasih susu, kelasnya levelnya saudara raja. Saudara perhatikan baik Bapak Ibu yang kekasih, dia minta selimut, diselimuti saudara. Dengar baik saudara, yang terakhir saudaraku yang kasih perhatikan baik. Ini bilang sama Yael, El, tolong ya, jangan belakangi Pak. El, tolong ya. Iya kan? Tahu nggak apa dibilang saudara? Kalau ada orang yang cari gue, loh, jangan bilang gue ada di tempat ini. Yael bilang, oke bro. Tapi dia sudah punya saudaraku yang kasih yang namanya tiket. Mau diapakan ini orang? Nangkap? Tidur ini orang nyaman. Pak, Bu, membuka rumah seorang perempuan. Membuka rumah apalagi kepada kerabat daripada suaminya. Bu, saya mau tanya. Saya mau tanya, jujur nih perempuan-perempuan. Yang merasa dirinya perempuan angkat tangan. Yuk angkat tangan. Bu, maaf ya Bu, maaf. Ini kayaknya gak diundang lagi saya, ini yang terakhir kayaknya ini. Datang datang temannya suami ibu ke rumah dalam keadaan bangkrut, nggak pakai sendal, compang-camping bajunya. Saya mau tanya, respon ibu? Jujur Bu, jujur ibu-ibu. Karena ini kerabat Heber, rajanya. Kalau rajanya kerabat Heber suaminya Yael, maka bapak ibu yang kekasih ini sudah sering ketemu sama keluarga ini, betul nggak? Tiba-tiba datang dengan kebangkrutannya, dikejar-kejar orang. Kok bisa-bisanya ngajak ke rumah pas nggak ada lagi Heber suaminya. Diselimuti lagi. Nggak takut dibilang orang, tahu nggak lu Yael? Selingkuh dia sama Sisera. Dia nggak berpikir itu. Bu, pernah nggak berpikir? Temanmu, mertuamu, keluargamu bangkrut, saudaraku yang kasih. Datang ke rumah kamu, saudara. Kamu sambut nggak dan berkata, welcome to my paradise. Nangkap nggak saudara? Nangkap saudara? Apa yang kamu katakan sama orang yang bangkrut, sama orang DPO nih? Sampai di situ saya mau berkata, dia kasih minum, dia kasih selimut, dia kasih susu, dia kasih tempat tidur.
Halo, saya mau berkata, halo, dia dikejar-kejar orang. Karena sampai saudara terbukti, sampai dia patok kepalanya saudara, pelipisnya. Tidak ada orang yang datang ke rumah itu. Setelah mati baru Barak datang. Berarti saudara sampai di situ. Yang dilakukan perempuan Yael ini masih dalam tahap benar, betul nggak? Tapi waktu bunuhnya, Bu, bilang sama samping kiri kanannya perempuan-perempuan yang bawa suami. Papi, itu harusnya bagian lo. Mami gak kuat. Nangkap gak saudara? Nangkap gak saudara? Mami gak kuat melakukan itu, betul gak? Itu yang saya bilang, Pak. Kita kadang-kadang fungsinya terbalik. Orang datang tamu kita ke rumah, mana mama? Anaknya bilang, itu di atas genteng. Ngapain? Perbaikin genteng. Papa di mana? Ngorok. Ada kamu yang lagi gak kerja sekarang, Bapak Ibu yang kekasih? Istrimu banting tulang. Kamu maksimal ya? Sampai di situ benar, Pak. Saya mau berkata, tapi waktu dihabisinya ini saudara. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Ini kerja perempuan gak? Karena dipercayakan. Yael kan udah kenal sama Deborah, betul gak? Kenapa Deborah gak direct memanggil Yael? Kenapa Deborah, saudara, memanggil yang namanya Barak? Ada bagian kita masing-masing, Pak. Itu yang saya katakan. Iblis ambil kesadaran, ambil pengertian itu sekarang. Yang ketiga, saudara, iblis ambil, saudaraku yang kasih, responsibility, tanggung jawab kita. Yang keempat, supaya tidak ada komitmen dan kita sesat, saudaraku yang kekasih, dalam rumah tangga kita. Fatherless, saudaraku yang kasih, terjadi di negara kita. Negara kita nomor ketiga. Makanya istri sering ngomel, betul nggak? Dulu, Pak, waktu kita baru menikah, kalau aku bilang, koh antar dong ke Depok naik motor, kokonya langsung bilang, jangankan ke Depok, naik ke Palestina pun abang antar kau. Dulu nyanyi kami, Pak, enak banget, Pak. Iya kan? Dulu nyanyi kami enak banget, Pak. I love you, I love you, I love you. Sekarang apa nyanyinya? Lihatlah tanda merah di pipi, bekas gampar tanganmu. Pak, ada sekarang Bapak Ibu yang kasih bapak-bapak, nggak nyakiti loh, Bu. Ibu boleh berdiri di sini, Bu. Silakan, Bu. Ini ilustrasi ya, Bu. Suaminya mana, Bu? Oke. Pantasan suaminya udah gini. Bu, sini, Bu. Ini cuma ilustrasi, saudara. Ada ke sana, Bu. Ada orang kadang-kadang, hello, maafkan saya. Pria-pria kamu bertobat. Kita nggak nyakiti. Cuma kamu katakan kepada dia, Bu, namanya ya, Bu? Diana. Cuma kamu katakan sama dia, saudara, kinerjamu di rumah nggak seperti Bu Diana, tahu nggak? Ini udah nyanyi, Bu. Sakitnya tuh di sini, statue, setelan. Nangkap nggak, saudara? Yang ini tetap nyanyi, tak bola balik, betul nggak? Nangkap nggak, saudara? Makanya iblis, saudara, nyanyinya berbeda. Worthy is the Lamb. Kita dengar sayup-sayup. Dan itu kita kerjakan di rumah, saudaraku yang kekasih, membantai. Tidak dengan fisik, tapi dengan perkataan. Sakit enggak? Fungsinya. Saya tadi malam, saudaraku yang kekasih, saya kan masih pergerakannya ini tangannya udah bisa diangkat, tapi makanya nyetirnya, saudara. Tadi dari mobil juga saya turun, agak. Ini Bapak Ibu yang kekasih, saya masih keliangan. Dokter bilang saudara 6 bulan. Tapi saudara, saya kan petakilan, betul nggak? Saya nggak bisa berhenti, Bu. Kalau berhenti saya, Bu, aduh bisa stres saya gitu, nanggap gak? Ya, saya bukan kejar persembahan kasihnya khotbah ini, tapi saya mau melatih diri, betul nggak? Tapi kalau persembahan kasihnya besar ya lumayan juga ya kan, betul kan? Haleluya. Nah, saudara perhatikan baik. Ada banyak kita, saudaraku yang kasih, tak bola balik. Kita, saudaraku yang kasih, ya kan, menyakitkan hati istri kita. Tadi malam, Bapak Ibu, saya pengen makan telur dadar, saudara, karena lidah saya masih agak pahit. Saya bilang sama istri saya, bikinkan telur dadar, mah.
Itu telur dadar Bapak Ibu yang kekasih sudah matang, sudah ditibannya saudaraku yang kasih di atas nasi. Saudara bisa bayangkan nggak? Telur dadar ditiban di atas nasi panas, betul nggak? Nah saudara, yummy. Istri saya itu saudara meniriskan yang namanya, meniriskan saudaraku yang kekasih minyak bu. Betul nggak saudara? Saya bilang, Mama lama banget ini. Anak saya yang dokter bilang saudaraku, Papa, Mama kan bukan pembokat. Saya saudaraku yang kasih waktu tidur, minta maaf, Mama, minta maaf Ma ya. Lihat baik, hal-hal yang kecil Pak. Khotbah saya hari ini saudaraku yang kekasih harus berdasarkan Alkitab, tapi saya mau saudara implementasinya saudaraku yang kasih. Hello, kita kadang-kadang aplikasikan hal-hal yang terkecil di rumah, betul nggak? Hal-hal yang besar seperti ini, mengeksekusi seperti ini, kita serahkan kepada istri kadang-kadang. Tapi kadang-kadang terbalik saudara. Waktu teman kita kongko-kongko datang, kita yang melayani dia. Dan saudara membuat istri kita seperti pembantu. Itu yang pertama, tentang keuangan. Halo, apakah kita saudaraku yang kasih sehat-sehat banget tentang keuangan kepada istri kita? Enggak saudara. Kita kadang-kadang menyiksa dengan cara yang berbeda, bukan dengan cara fisik. Tapi dengan cara apa? Verbal. Ingat, Yael Deborah. Ingat Bapak Ibu, makanya jangan salahkan istrimu. Kalau saudaraku yang kekasih, lihat baik. Pengajarannya kepada anakmu salah, karena apa? Ternyata sumber daripada didikannya saudara yang salah. Silakan duduk bapak-bapak, ibu-ibu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Bapak dan ibu boleh maju sini lagi, Bu. Anaknya mana tadi? Sini, Bu. Amsal 1 ayat 8. Sini, Bu. Coba pegang tangan Ibu, Pak. Wah, ini paten berarti di rumah ya kan? Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Betul nggak? Anaknya nggak apa-apa, ini ilustrasinya. Anaknya nanti mau doa berkat. Hai anakku, dengarkan didikan ayahmu. Pak di tengah boleh nggak Pak? Hai anakku, lepas tangannya Pak, lepas tangannya. Oke. Hai anakku, dengarkan didikan ayahmu, jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Pak izin Pak, saya pegang tangan ibu Pak. Ternyata ini mengajar kemari cuma yang sesuai dengan sertifikat yang diberikan ini, betul nggak? Pak nangkap nggak Pak? Halo perempuan-perempuan nangkap nggak? Pak ini ngajar kemari yang sesuai dengan sertifikat yang diberikan ini, didikan dari ini, betul nggak? Saya menyelesaikan doktoral saya kemarin Pak, maksimal banget ya. Bandar narkoba, saudara mantan. Karena ada seorang istri yang menopang saya di belakang. Pak, TOEFL saya kurang Pak, bukan kurang banget. Tapi saya punya source di rumah yang berbahasa Inggris semua, betul nggak? Bukan kaleng-kaleng loh Pak, saya bicara kemaksimalan hari ini ya. Jadi saya wajar kalau bicara saya bisa mencapai doktor. Mulai S1, S2, S3, saya terbang ke Jakarta karena teman saya ditangkap semua, saya baru transaksi narkoba. Saya terbang, saudara, ketemu dengan seorang wanita ini, saya ditopang saudara. Saudara ditopang pada saat, pada saat spektrum itu Bu, saya butuh pertolongan. Seorang wanita penolong. Sampai sekarang sih. Yang mengarahkan saya kepada jalan yang benar, mengarahkan saya kepada Kristus, saudaraku yang kasih. Ya, memperkenalkan saya kepada Kristus yang sebenarnya. Saudara, perhatikan baik. Tapi waktu saudara Tuhan touch saya, saudara, maka saudaraku yang kekasih, saya tidak neko-neko, saya lembutkan hati saya. Makanya saudara waktu kemarin saudara wisuda doktoral Bapak Ibu, dan tidak kaleng-kaleng saudara. Yang teratas adalah saudaraku yang kekasih, ya, namanya adalah summa cum laude, betul nggak? Bu, saya di bawahnya sedikit Bu. Namanya magna cum laude, 3,95 Bu. IP-nya. Bukan cum laude saya, di atas cum laude Bu. Di bawah sedikit summa cum laude. Kenapa bisa saudaraku yang kasih? Saya maksimal, waktu saya lihat kesempatan saudaraku yang kasih. Saya ambil kesempatan itu dengan kesiapan yang diberikan Tuhan, betul nggak? Pak,
Ternyata saudara lewat ayat ini, Salomo mau berkata begini, hai anakku, dengarkan didikan. Pak, pandang Pak, ke ayahnya Pak, pandang Pak. Dengarkan didikan ayahmu, tapi jangan menyia-nyiakan ajaran daripada ibumu. Jadi saudara, kalau ini salah mengajar ini, berarti saudaraku yang kasih didikan yang salah. Sumbernya yang salah. Saya berharap begini ya Bapak Ibu, nanti pulang dari tempat ini jangan ada yang saling menyalahkan. Dan kita mau pakai apa yang kita dapat firman Tuhan hari ini. Karena keluarga yang satu sama keluarga yang lain tidak sama masalahnya, betul gak? Halo, pasti tidak sama masalahnya. Pak, didikan beres di rumah kami Pak, gak ada masalah di rumah kami Pak. Kenapa gak ada masalah di rumah Bapak? Karena setiap ada masalah kami cepat-cepat pergi ke Pegadaian. Karena Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Itu urusan lo. Nah kan saudara? Nah saudara, saya hanya mau bilang, ternyata kita saudara harus introspeksi diri pria-pria. Deborah waktu berkata kepada saudaraku yang kekasih Barak, kamu akan kehilangan kehormatan, betul gak? Amsal 31 baca Bu. Halo, bukan permatanya yang dilihat orang berharganya, tapi apa saudaraku yang kasih? Istri yang cakap dan bijak, betul gak? Pak, apa perbedaan mengajar dan mendidik? Halo, mengajar itu cuma saudaraku yang kekasih, lihat baik ya, transfer nilai-nilai. Transfer saudaraku yang kasih pengetahuan. Tapi kalau mendidik saudaraku yang kekasih, itu adalah apa saudara? Ya, itu adalah transformasi, internalisasi nilai-nilai. Beda Pak ya. Makanya sebenarnya saya mau berkata, kenapa Yael saudara yang mematokkan patok ke kepala saudaraku yang kekasih Sisera? Harusnya suaminya Heber, betul nggak? 1-3 perempuan-perempuan lakukan no problem. Ngasih susu saudaraku yang kekasih untuk minuman tamu. Kamu saudaraku yang kasih welcome kepada teman-teman suamimu dan saudara yang saudaraku yang kekasih yang bangkrut. Yes. Tapi saudara, untuk satu hal yang keras, memang saudara di lapangan itu bukan bagianmu. Karena Deborah pun sudah berkata, itu adalah bagian daripada Barak. Amin saudara. Bapak Ibu perlu sadari, pandang saya Pak. Kalau ada lampu kami mati bolam, istri saya langsung cepat-cepat katakan, Papa jangan naik. Papa jangan yang nukar lampunya. Kita panggil tukang. Tahu saudara kenapa saudara? Setiap saya megang lampu itu saudaraku yang kekasih, yang tangganya patah lah. Saudara, makanya saya saudaraku yang kekasih di rumah gak mau cuci mobil saudara. Cuci mobil 40 ribu, 30 ribu tinggal pilih aja saudara, betul gak? Tangan saya saudara, karena saya perfeksionis, betul gak? Tangan saya berdarah Pak, karena bersihnya. Istri saya udah bilang, Pak kita ke car wash. Nah Pak, ganti lampu dan segala macam. Atau kalau kepepet, istri saya itu pernah cita-cita orang teknik. Dan dia pernah latihan karate dulu saudara. Makanya kalau dia bilang, gini saya saudara. Nah Pak, saya tidak paksakan Bu. Istri saya tidak paksakan. Tapi tidak otomatis saya tidak menjadi imam dan pria di rumah, betul gak? Jangan juga gak ngehargain saya. Istri saya bukan kurang harganya kepada saya. Istri saya paling tahu saya. Kalau main mata begini, saudaraku yang kasih sudah tahu dia apa mau saya. Teh manis jangan terlalu banyak gulanya. Sebelah kanan berarti kopi mix. Jam 11 malam ke atas, kedap-kedip mata saya, udah tahu dia apa kemauan saya. Gak usah diajari. Jangan rendahkan suamimu, betul gak? Tapi tetap mainnya di sini. Hei anak, halo, ayat lanjutannya ini dikatakan apa? Itu akan dikalungkan di lehermu nilai-nilai itu. Anakmu akan menjadi orang yang sempurna. Efesus 6 ayat 8. Dikatakan apa? Efesus 6 ayat 8. Sorry. Efesus 4 ayat 8 kalau nggak salah. Gitu kah? Wow, ayatnya di mana itu? Bapak-bapak jangan marah kepada anak-anakmu. Saya lihat dulu contekan saya. Haleluya. Ya. Efesus berapa? Efesus 6 ayat 4. Oke, bukaan.
Ya, pendeta juga manusia. Yang paling penting saudara alamatnya nggak salah ya. Dan kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka dalam ajaran Tuhan. Pak Amsal tadi berkata didikan sumbernya dari bapak. Yang mengajarkan ibu. Dia mengajar hanya sesuai dengan yang namanya apa yang kamu kasih sertifikat sama dia. Berarti saudara perhatikan baik. Bapak-bapak lihat baik. Kenapa anak kita marah Pak? Karena kamu keluar daripada dua ini. Yaitu apa? Pendidikannya dan ajarannya bukan nasihat Tuhan. Betul nggak? Kalau keluar dari situ Pak, pasti anakmu berontak. Ini contohnya Pak. Bapak saya saudaraku yang kasih tentara, mama saya saudara rajin ke gereja. Anaknya narkoba, Kristen dari kecil. Kami dua laki-laki, abang saya pendeta saudara. Kenapa anaknya seperti ini saudara? Bapak saya nggak main di sini saudara. Nggak main mendidiknya dan ajarannya nasihat Tuhan. Tapi apa? Nasihat dan didikannya tentara, betul nggak? Nggak pas Pak di rumah kami. Jadi anaknya seperti ini. Makanya waktu saya berumah tangga, apa yang baik dari papa saya, saudaraku yang kasih. Sampai usia 98 tahun dia tidak saudaraku yang kasih. Sedikit pun ada namanya cacat moralnya, selingkuh saudara. Padahal di luar kota terus. Kami di Pematang Siantar, dia mutar-mutar terus tugasnya. Itu yang saya contoh. Tapi saudara, cara mukul anak mendidik dan mengajarnya saudara. Tidak. Di rumah kami tidak hidup TV. Saudara dari kecil anak saya, sampai dokter anak saya sampai di Jerman sekarang. Nggak hidup TV di rumah kami. Tapi saya kasih saudara ajaran-ajaran firman Tuhan. Banyak di antara kita, halo, Bapak ini buat regulasi, buat regulator, tapi tidak menjadi komunikator yang baik kepada ini. Makanya ini melihat anaknya ini. Anaknya nangis, saudara. Betul nggak? Kok nggak world your talk sih? Nah Pak, Bapak Ibu bisa diberkati? Siapa yang diberkati hari ini? Firman ini? Haleluya, amin. Kita mau berubah Bapak Ibu. Ada fungsi kita masing-masing. Apa yang mau kita bangun? Kesadaran masing-masing, pengertian saudara tentang firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, tanggung jawab kita. Kita maksimal dalam iman, pengharapan, dan kasih. Ingat, ada dua lembaga yang diciptakan Tuhan, yaitu gereja dan keluarga. Maksimal dalam keluarga, suami menjadi imam, istri menjadi penolong. Maksimal di dalam gereja yang adalah komunitas kita, yaitu apa? Melayani, ada amanat agung. Pergi, jadikan semua bangsa muridnya Yesus. Baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Eklesia bukan kumpul-kumpul. Saya mau berkata, Ek dan Kaleo keluar Pak, dipanggil untuk keluar. Tapi bukan pindah gereja. Pak, saya nggak gembala, tapi saya nggak pindah gereja. Saya saudara di gereja kami tidak mau jadi apa-apa. Bahkan saya katakan tidak mau jadi gembala. Tidak mau di sistem, tidak mau di struktural. Ngapain saya mau masuk ke struktural saudara? Saya ngegecorin, betul nggak? Kan udah rapi gereja kami. Ngapain saya masuk, saya kacaukan Bapak Ibu yang kasih. Tapi Bapak Ibu tahu, saya dipakai Tuhan untuk memberkati gereja-gereja kecil, gereja-gereja besar, pemimpin-pemimpin gereja di luar sana. Saya training dan segala macam. Lebih besar daripada apa yang saya lakukan. Karena di gereja kami saya lihat orang fokus ke dalam semua, betul nggak? Saya katakan, saya diutus dari gereja kami. Keluar, GBI NLC. Saya anaknya yang diutus. Bapak saya Rudianto Suryo dan Lita Siswanto. Itu bapak saya. Gak pindah-pindah gereja Pak. Tapi saya maksimal. Tapi segala sesuatunya terukur. Dan gereja saya tahu di mana saya hari ini berkhotbah. Nangkap ya Bapak Ibu? Halo, hari ini saya mau kita saudaraku yang kekasih. Maksimal dalam diri kita masing-masing. Maka pertentangan, perdebatan saudaraku yang kekasih. Lihat baik. Pertengkaran dalam rumah tangga akan semakin bisa kita minimalisasi. Karena sibuk dengan fungsinya masing-masing. Bukan dengan menuntut fungsi pribadi masing-masing. Kalau saya, ibu, sibuk menuntut bapak. Bapak sibuk menuntut ibu. Maka saudaraku yang kasih, anak sibuk menuntut orang tua. Betul gak gitu Pak? Maka kita akan berantem. Hari ini kita mendapatkan sesuatu. Maksimal dalam masing-masing panggilan kita. Supaya kita luar biasa. Bapak-bapak dengarkan saya, ibu-ibu yang sudah berumah tangga. Halo, menikahi orang yang kamu cintai itu biasa. Saya ulangi sekali lagi. Menikahi orang yang kamu cintai itu biasa. Tapi mencintai orang yang kamu nikahi itu yang luar biasa. Nangkap saudara? Halo, kita maksimal kepada Tuhan, loving God, loving people. The way you love God reflected by the way you love others. Kamu nyanyi, I love
love you, I love you, I love you. I love you dong sama ini. Orang yang kamu pilih. Orang yang kamu cintai. Hari ini maksimal. Saudaraku yang kasih. Jangan saling menuntut, main di fungsi kita masing-masing. Maka apapun masalah kita bisa kita minimalisasi. Saudara, istri saya tidak pernah merendahkan saya. Orang Sumatera paling gak suka direndahkan. Saya waktu baru menikah, gitu teng deng 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 deng. Mertua saya keluar dari, saudaraku yang kekasih, kami keluar dari gedung, langsung dikasih rumah, dikasih mobil. Bayangkan. Bandar narkoba dari Pematang Siantar langsung dapat mertua baik. Sombongnya minta ampun, Pak. Setahun kami pakai Bapak Ibu, setahun kami pakai fasilitas itu. Karena dibakar roh Tuhan terus. Setahun kami pakai, kami pulangkan, Pak. Karena saya ingat ayat, laki-laki harus meninggalkan orang tuanya. Dan saudara bersatu dengan istrinya. Apapun yang terjadi. Pada saat itu saudara, teman-teman bilang kami jamile, jatuh miskin lagi. Karena dari naik mobil saudara naik motor. Tapi no problem. Kami menikmatinya. Karena apa? Tidak saling menuntut. Main di fungsinya masing-masing. Maka masalah bisa kita tangani bersama-sama. Karena selalu ada Yesus dalam kehidupan rumah tangga kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Haleluya. Makasih Pak. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau baik kepada kami. Hari ini kami mendapatkan sesuatu. Dan kami mau diberkati seperti Engkau memberkati Yael. Supaya Tuhan memberkati apa yang dilakukannya. Tapi kami tidak sedang belajar membunuh musuh kami. Tapi justru mengasihi musuh kami. Kami tidak membenci pasangan kami. Kami tidak membenci suami kami, istri kami dan anak-anak kami. Kami mau, kami maksimal dalam fungsi kami masing-masing. Fungsi panggilan dalam gereja, dalam keluarga, dalam rumah tangga, menjadi ibu, menjadi penolong, menjadi imam dalam rumah tangga kami. Supaya kami bisa berkata, dan kami bisa melayani Tuhan bersama-sama. Mari angkat tanganmu saudara. Haleluya. Baru kita bisa bersama-sama. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saudara, yang pertama tadi saya katakan dan saya bukakan, saya bukan pendeta. Saya bukan gembala. Tapi saya maksimal dalam panggilan saya. Karena bagi saya, dengar ini baik. Panggilan definisinya adalah apa? Melakukan suatu dampak dan pertumbuhan dalam satu pelayanan tertentu. Saya ulangi. Definisi panggilan adalah apa? Melakukan suatu dampak dan pertumbuhan dalam suatu pelayanan tertentu. Lakukan dampak pria-pria di rumahmu dengan fungsimu yang maksimal, menjadi imam. Bukan hanya bekerja, mencari vitamin saudara yang kau suguhkan kepada anak-anakmu, tapi melupakan saudaraku yang kekasih, kerohanian anakmu. Makanya anakmu saudara obesitas dalam tubuh, saudara, tapi stunting dalam iman. Istri-istri, kamu menuntut, mau dikasih, mau disayangi, topang kamu penolong, ya, ezer kenekdo. Apa ezer kenekdo? Sepadan dan penolong. Kamu kuat, jangan tuntut suamimu. Kamu maksimal dalam ezer kenekdo, menjadi penata layan, suami juga menanti penata layan. Anak-anak jangan tuntut orang-orang tuamu. Karena apa? Kamu dapat value.
Kasih masukan sama mereka. Pak, bikin didikan dong ajaran Tuhan. Supaya keluarga kita dahsyat. Itu yang ada di rumah tangga kami saudara. Sehingga kami dapat meminimalisasi yang namanya berantem dan yang lain. Tentang ekonomi kami saudara, maaf saya harus jujur kepada saudara. Kami tidak punya deposito, kami tidak punya asuransi, hanya punya BPJS. Kenapa Damai Sejahtera, nongki-nongki. Saudara bisa minum kopi, tinggal setel aja saudara. Ada kopi yang 12.000 saudara, fotonya sesuaikan. Kamu gak mampu saudaraku yang kasih minum Starbucks, ada Starling. Waktu foto di Starling arahkan ke Starbucks, betul gak? Maka gak saudara? Semua saudara bisa diatasi dalam Tuhan. Tapi kita kadang-kadang apa? Masalah kita bukan di masalah ekonomi. Tapi apa? Kemaksimalan fungsi. Maximize your potential. Bukan masalah talenta dan segala macam. Tapi bagaimana kita menanggapinya. Yang diberkati hari ini, angkat tangannya. Pegang tangan istrimu saudara yang bawa istri. Anak-anak, peluk papa-papamu. Peluk papa dan katakan, aku mau berfungsi. Suami-suami yang kau mungkin dikatakan dituntut maksimal. Papa akan maksimal. Anak-anak kau dituntut maksimal. Bapak-bapak, maksimal bukan dinilai. Bukan di juara, bukan di pencapaian. Tapi bagaimana anakmu mencapai destiny ilahi. Karena tidak semua harus jadi pendeta, tapi semua harus jadi pelita. Hari ini, mari kita berubah. Tuhan jamah mereka yang mendengarkan firman hari. Baik yang online maupun yang onsite. Hamba selesai, hamba serahkan pemberitaan ini. Kerigma, pewartaan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam satu nama yang ajaib, kami telah berdoa mengucap syukur dan diberkati. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Boleh lebih lagi. Katakan sama-sama. Wuh. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Sekali lagi seberapa banyak yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Kita beri tepuk tangan yuk, lebih meriah lagi bagi Yesus Tuhan kita. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita sebelum kita membawa yang terbaik bagi Tuhan. Kita tundukkan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang meteraikan firman itu tetap tinggal di dalam kami dan memampukan kami melakukannya. Kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu Tuhan, itulah pujian yang sejati kami naikkan kepadamu. Dan saat ini Tuhan, sebagai rasa syukur kami, Engkau Allah yang telah memberkati setiap kehidupan kami Tuhan, dalam segala aspek kehidupan kami, bahkan dari hari demi hari sampai pada hari ini Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Dan sebagai syukur kami Tuhan, pada siang hari ini kami mau bawa persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Biarlah setiap persembahan ini Tuhan kami berikan, kami bawa semuanya kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang suci kuduskan setiap persembahan. Biarlah persembahan ini menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi. Dan nama Tuhan yang terus dimuliakan sampai selama-lamanya. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang membawa persembahan dalam pekerjaan, usaha, studi, apapun yang dilakukan umat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Tuhan memberkati, bahkan yang belum sempat membawa persembahan juga bagi Tuhan. Tuhan memberkati hingga suatu saat dapat membawa yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Setiap kita yang membawa terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Untuk persembahan Natal, khusus Natal dapat ditaruh di kotak yang ada di depan. Bagi Bapak Ibu yang jiwa-jiwa yang baru datang, yang baru hadir pada siang hari ini, boleh angkat tangannya. Ya, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, boleh membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih
setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Terima kasih bersama Bapak Ibu saudara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya mau menanyakan, ada jiwa-jiwa yang baru hadir pertama kali datang ibadah di GBI Sungai Yordan Roxy, boleh angkat tangannya? Ada ya? Boleh bangkit berdiri? Ya, kita semua kita beri tepuk tangan bagi jiwa-jiwa yang baru datang. Selamat datang beribadah di GBI Sungai Yordan Roxy. Jika belum ada gereja lokal tertanam, minggu depan bisa datang lagi ibadah ke tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk pengumumannya, kita bisa saksikan di layar yang ada di depan. Shalom jemaat GBI Sungai Yordan Roxy Mas. Bersama saya Hans dan saya Irvin. Berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Handri Gunarto. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa beribadah bersama di minggu mendatang. Kami mengajak seluruh jemaat muda untuk bergabung dalam ibadah youth yang dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di lantai 5. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Perayaan Natal GBI Sungai Yordan akan diadakan pada tanggal 21 Desember 2025 jam 10 pagi di lantai 3 dengan tema Dari Surga kepada Keluarga dan Dunia dengan pembicara Bapak Gembala Pendeta Emmanuel Gatot Wibowo STH MAG. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan kolekte Natal di kotak yang sudah disediakan atau dengan men-scan QR dengan kode Natal. Diskusi Alkitab bulan ini akan diadakan pada hari Kamis 27 November 2025 jam 7 malam via Zoom dengan tema Musik dan Kerohanian dengan pembicara Bapak Pendeta Tim Sutomo MA MMED. Pagi tentu, sore sleepy, guru tuh selesai jam 3, kuliah tuh jam 6 sampai jam setengah 10, pulang lagi gitu. Pak Gembala ngomongin sama gue, kalau Tuhan udah manggil, percuma lu lari kemana, pasti balik lagi. Nah makanya gereja harus menyediakan wadah untuk anak-anak muda ini berkarya. Bukan cuma wadah, disalurkanlah mereka. Nah kalau ngomong soal pelayanan generasi ini, gue berharap bahwa gereja benar-benar jadi rumah buat mereka. Pemimpin-pemimpin gereja bukan hanya menjadi seorang pemimpin, tapi menjadi mentor buat mereka. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa pelayanan mereka itu adalah untuk Tuhan. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian pengumuman yang telah kita saksikan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini dan doa berkat yang dipimpin Bapak Yogi Indra. Mari bangkit berdiri dan nyanyikan pujian kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji.
Bila kehendak-Mu seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu. Dalam kasih Kristus kami undang Bapak Yogi Indra di dalam doa. Kehendak-Mu seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita menerima doa berkat, mari kita doakan Bapa kami sesuai yang Yesus katakan dan ajarkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita angkat dua tangan kita, terima doa berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang melampaui akal turun atas kita semua, serta persekutuan Roh Kudus yang manis, yang dengan lembut, yang memimpin, menuntun kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang sudah terima berkat dan percaya mau katakan amin.